Salam, senang bertemu saudara-saudari di ruang ini pada pagi ini. Kita bertemu di ruang ini dengan satu tujuan, yaitu mempelajari firman Tuhan. Saudara-saudari, pada pagi ini kita akan mempelajari satu tajuk pelajaran. Adakah Anda ingin bahagia? Saya percaya semua di antara kita ingin bahagia. Mari kita saudara-saudari takut akan Tuhan. Di dalam Amsal 28 ayat 14 mengatakan, "Berbahagialah orang yang sentiasa takut akan Tuhan." Semua ingin bahagia, saudara-saudari. Di dalam Alkitab, orang yang terkaya di dunia yaitu Raja Salomo, di dalam Pengkhotbah 2 ayat 11 mengatakan, "Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jari payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari." Saudara-saudari, di dalam cerita Michael Jackson, Raja Pop, dan dia terkenal, semuanya ini tidak mendatangkan kebahagiaan baginya. Hidupnya kesunyian. Manakala seorang yang mempunyai gelar 9 dan tahun hadapan akan bertambah lagi 12 gelar, namun semuanya ini tidak mendatangkan kebahagiaan baginya karena perasaan yang cemas dan tidak ada ketenangan, sentiasa khawatir di dalam perasaannya walaupun mempunyai gelar yang banyak. Saudara-saudari, pengalaman Madonna, dulu dia berpikir kecantikan itu mendatangkan kebahagiaan. Ternyata tidak mendatangkan kebahagiaan baginya. Itu juga dengan Alexander. Pada usia 32 tahun, ia berkuasa di Asia, Afrika, dan Eropa. Namun ia tetap tidak merasa bahagia. Dia ada keinginan untuk mencari tempat-tempat yang baru karena semuanya ini tidak mendatangkan kebahagiaan baginya. Banyak orang mengira kekayaan itu mendatangkan kebahagiaan, gelar itu mendatangkan kebahagiaan, kecantikan itu mendatangkan kebahagiaan, mempunyai kuasa mendatangkan kebahagiaan, jabatan yang tinggi yang dimiliki mempunyai kebahagiaan. Semuanya itu ternyata tidak sama sekali, saudara-saudari. Ini kita pelajari di mana kebahagiaan itu dan bagaimana kita mengetahuinya. Adakah kebahagiaan itu kita dapat apabila adanya uang yang banyak di dalam diri kita? Saudara-saudari, walaupun kita mempunyai banyak uang, namun uang itu boleh membeli tempat tidur bagi kita, tetapi uang itu tidak mendatangkan tidur yang nyenyak karena kita sentiasa risau akan dicuri uang kita yang banyak. Inilah yang dikatakan tidak mendatangkan tidur yang nyenyak apabila banyak uang. Itu juga dengan uang yang banyak. Boleh membeli buku, tetapi tidak dapat membeli ilmu dan kepintaran. Uang yang banyak boleh membeli makanan yang lezat, tetapi tidak dapat membeli selera.
Uang dapat membeli perhiasan dan bahan-bahan kosmetik yang mahal-mahal, tetapi tidak dapat membeli kecantikan. Uang dapat membeli istana dan rumah yang mewah, tetapi tidak dapat membeli rumah tangga bahagia. Uang dapat membeli ramuan obat, tetapi tidak dapat membeli kesembuhan dan kesehatan yang sebenarnya. Uang dapat membeli hiburan, tetapi tidak dapat membeli kedamaian hati dan pikiran. Uang dapat membeli teman untuk bersenang-senang, tetapi tidak dapat membeli sahabat sejati kekal di dalam kehidupan. Uang dapat membeli keinginan kita, tetapi tidak dapat membeli kebahagiaan yang sebenarnya. Uang dapat membeli seks, tetapi tidak akan dapat membeli cinta yang sebenarnya. Saudara-saudari, adakah uang ini yang banyak mendatangkan kebahagiaan kepada kita? Ternyata, saudara-saudari, tidak. Bagaimana kebahagiaan itu sebenarnya kita miliki di dalam kehidupan kita, saudara-saudari? Di dalam pelajaran kita, saudara-saudari, bagaimana sebenarnya kita memperolehi kebahagiaan sejati itu? Kita pelajari bersama-sama di dalam Amsal 28 ayat 14. Berbahagialah orang yang sentiasa takut akan Tuhan. Jika kita mau hidup bahagia, saudara-saudari, maka hal itu harus dimulai dengan hidup takut akan Tuhan. Kamus Webster memberitahu ketakutan sebagai suatu perasaan gelisah dan tidak tenang yang dihasilkan oleh adanya atau dekatnya bahaya, kejahatan, kerisauan, dan sebagainya. Yang dimaksudkan dengan takut akan Tuhan bukanlah ketakutan yang seperti ini, saudara-saudari. Bukan seperti apa yang dikatakan di dalam kamus ini. Kita pelajari bersama-sama. Dalam bahasa aslinya, kata takut yang digunakan oleh Salomo memiliki arti penghormatan, perasaan kagum, rasa hormat yang agung, di mana kita menghormati akan peraturan yang Tuhan sediakan untuk kita sebagai manusia. Definisi takut akan Tuhan adalah menghormati dan mencintai Allah, bukan karena takut atas hukuman yang akan diberikannya kepada kita, tetapi mengasihi Tuhan dan menuruti perintah Tuhan. Semuanya itu kita mengasihi kepada Tuhan karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Yesus Kristus mati untuk menebus kita dari dosa, sehingga kita mau melakukan apa saja yang Ia perintahkan kepada kita. Inilah yang dimaksudkan takut akan Tuhan menurut firman Tuhan. Saudara-saudari, kita perlu mengetahui hal yang menarik tentang takut akan Allah adalah ketika Anda hidup dalam takut akan Allah, Anda tidak akan takut kepada apapun di atas dunia ini. Namun, jika Anda hidup tidak takut akan Allah, Anda akan takut menghadapi perkara-perkara lainnya. Ini
bejanya saudara-saudara. Kalau kita takut akan Tuhan, mendatangkan kebahagiaan, ketenangan, kemakmuran bagi kita. Tetapi apabila kita melakukan pilihan-pilihan kita sendiri tanpa menuruti perintah-perintah Tuhan, semuanya itu mendatangkan di dalam kerisauan, ketidaktenangan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, mengapa kita harus takut? Menghormati akan Allah ini harus kita pelajari mendalam. Satu, kita akan mengetahui hikmat dan pengetahuan. Seperti mana di dalam Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara-saudari, hikmat itu datangnya apabila kita menghormati Tuhan dan menghormati didikan daripada Tuhan. Kebahagiaan itu akan kita terima dan akan kita rasai datangnya daripada Tuhan. Di dalam Amsal 9 ayat 10 mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Kita mengenali siapakah pemimpin kita yang agung, di mana memberikan kita kepimpinan, di mana memberikan kita perlindungan, di mana memberikan kita berkat, yaitu datangnya daripada Tuhan Bapa kita di surga. Saudara-saudari, yang kedua harus kita pelajari, menuntun untuk hidup kudus. Di dalam Amsal 3 ayat 7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Di mana kita tidak mengandalkan kepintaran kita sendiri, tetapi baiklah kita berharap akan pimpinan daripada Tuhan yang memberikan kita pimpinan yang maha tahu, maha ajaib di dalam ruangan kehidupan kita di dunia ini. Saudara-saudari, ketiga, ia memperpanjangkan hidup kita apabila kita takut akan Tuhan. Amsal 10 ayat 27 mengatakan, takut akan Tuhan memperpanjangkan umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Inilah bejanya. Apa nasihat yang di dalam Alkitab? Saudara-saudari, 60% penyakit manusia ternyata diakibatkan hidup dalam ketakutan, duka cita, iri hati, cemburu, rasa bersalah, kebencian, atau banyak tekanan emosi. Ditambah lagi kebiasaan meminum alkohol. Ditambah lagi menghisap tembakau. Ditambah lagi melakukan percabulan. Semuanya ini akan dilakukan di dalam kehidupan kita apabila kita meninggalkan takut akan Tuhan. Saudara-saudari, semuanya ini mendatangkan pengertian bagi kita. Keempat, takut akan Tuhan memberikan rasa aman, saudara-saudari. Amsal 14 ayat 26 mengatakan, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anakmu.
Roma 8 ayat 31 mengatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Di dalam takut akan Tuhan yang kelima, saudara-saudari, membuat hidup menjadi lebih baik. Amsal 15 ayat 16 mengatakan, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Saudara-saudari, alangkah indahnya kita mempelajari ini. Takut akan Tuhan yang keenam, mendapat berkat yang besar. Amsal 22 ayat 4 mengatakan, genjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Apa yang harus saya lakukan supaya saya hidup bahagia? Saudara-saudari, adakah kita mau tahu semuanya tips-tips pelajaran kita pada hari ini? Ambillah keputusan sekarang juga untuk takut akan Tuhan, saudara-saudari. Di mana kita menuruti akan janji-janji Tuhan. Kita menghormati akan kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita, saudara-saudari, melihat di dalam panduan-panduan yang Tuhan sudah sediakan untuk kita bersama-sama. Tidak seorang pun dapat mengerjakannya untuk Anda, saudara-saudari. Tidak seorang pun dapat melakukannya untuk Anda, saudara-saudari. Keputusan untuk hidup kudus, menghormati Allah, adalah suatu keputusan yang Anda harus lakukan bagi diri Anda sendiri. Saudara-saudari, mahukah Anda hidup bahagia? Terima kasih karena kita sudah mempelajari tips-tips bagaimana kita bahagia sementara kita berada di dunia ini. Ketika kedatangan Yesus yang kedua kali nanti, kita akan diselamatkan. Marilah kita tetap takutlah akan Tuhan, karena semuanya ini mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Saudara-saudari, saya senang untuk menjemput kita berdoa pada ketika ini, dan saya akan berdoa. Bapa Surgawi, terpujilah namamu, karena Engkau telah memberikan panduan di dalam ruangan kehidupan kami. Bagaimana kami bahagia, bagaimana kami dilindungi, dipimpin dan diberkati oleh Tuhan. Di mana kami harus takut akan Tuhan, yaitu menghormati akan firman Tuhan, panduan-panduan yang Engkau berikan di dalam ruangan kehidupan kami. Terima kasih karena saudara-saudari kami dimanapun berada pada ketika ini, kami akan mendapat tips bagaimana mendapatkan kebahagiaan di dalam ruangan kehidupan kami. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, kesalahan-kesalahan kami yang kami tidak ketahui. Biarlah semuanya itu mendatangkan kami untuk terus berkomunikasi dengan Bapa Surgawi di dalam doa, memohon pertobatan dan memohon perlindungan yang sepenuhnya daripada Tuhan diberikan kepada kami. Terima kasih karena Engkau memperbaharui kehidupan kami, di mana kami akan diperbaharui dan kami akan diberikan kebahagiaan untuk bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih karena Engkau menerima permohonan kami. Inilah permohonan kami, Bapa,
Di dalam nama Yesus kami memohon semuanya ini. Amin.